Cihuy, seru banget tuh Panji jalan-jalan sambil menikmati waktu break dari syuting. Naik becak gini berasa banget ya sepoi-sepoi anginnya. Sekalian hitung-hitung jagain bumi dari polusi ya kan, ramah lingkungan gitulah kalau naik becak mah. Eits, katanya nih Panji mau OTW jajan receh abis-abisan nih foodies. Wah, kita ikutan lama kalau kayak gitu ya. Hai Foodies, sekarang saya ada di daerah Kecamatan Tangerang di Jalan Kisah Maun. Nah, sini banyak beberapa macam makanan yang perlu kita hunting. Ada dari Korea, Malaysia, terus juga ada, wah banyak banget. Penasaran seperti apa? Kita lihat, kita hunting. Udah bilang, Dex? Yes, inget pasar lama Tangerang dong. Udah pasti inget jajan tuh kita foodies karena di sini ada banyak banget jenis makanan dan cemilan yang bikin ngiler. Salah satunya makanan asal Jepang, taiyaki. Tuh, saking ngilernya Panji auto melipir tuh foodies. Fansnya banyak juga loh. Buka sejak pukul 5 sore yang beli udah rame bingits. Tapi tenang, nggak sampai harus war kok. Apa sih namanya nih, taiyaki, boleh tahu nggak? Itu macaman dari Korea atau apa, boleh dijelasin nggak? Oh gitu. Oh, Jepangnya itu taiyaki. Di negara asalnya, taiyaki ini emang jajanan kaki lima foodies. Isiannya ada banyak, tapi khasnya yang isian kacang merah nih. Yes, kacang merah sama kuliner Jepang tuh udah soulmate abis. Mau yang asin kek atau yang manis kayak taiyaki, pasti ada. Selain karena tradisi konsumsi kacang merah yang sudah berabad-abad, ini juga karena khasiatnya foodies. Yes, salah satunya baik untuk kesehatan jantung. Mantep kan? Anyway, nggak sekedar camilan, taiyaki yang berbentuk ikan ini dipercaya melambangkan keberuntungan juga loh. Terus nih, kata tai dalam taiyaki sendiri mirip dengan kata meditai yang berarti bahagia atau sejahtera. Jadi harapannya nih yang makan taiyaki ini dijamin hidupnya akan bahagia tuh foodies. Ayo, mana aminnya? Amin. Happy-happy terus ya kita foodies. Boleh kasih tahu acaranya kayak gimana nih? Kalau boleh tahu, satu bungkusnya itu ada berapa? Dua. Aku boleh cobain nggak? Cobain ya. Aduh. Ini sesuai dengan? Oh, didiamin. Oh, favoritnya rasa apa nih di sini? Coklat. Aku maunya bikin coklat ya. Nah, kalau lihat ya cara bikinnya sih, taiyaki ini rada mirip sama waffle ya, tapi adonannya kayak pancake. Ini aja deh, vanilla. Eits, jangan lupa masukin isiannya ya pas adonannya udah setengah mateng foodies. Selain kacang merah, di sini pilihan isiannya ada banyak. Mulai dari coklat, vanilla, strawberry, dan mozzarella. Wah, kebayangkan pas masuk mulut rasanya bakal sebeda best apa? Ini kita bolak-balik ya. Oh, berat juga ternyata ya. Foodies jadi memang berat. Kirain enteng. Ini berapa lama? Balik lagi nih. Oh, nggak usah, diemin dulu. Ini besinya berapa ini lagi? Berat juga ya? Berapa kilo ya? Hah? Berat juga ya? Kalau udah matang, tinggal kita angkat ya foodies. Satu porsi isi 2, harganya Rp25.000. Mantap, ya udah langsung takis aja skuy. Oke, kita cobain ya. Lucu banget. Aduh, salah. Oke, cobain. Enak. Lembut banget ini. Terus dalamnya memang coklat tadi. Oh, enak banget ini. Ditemenin sama kopi panas atau itu enak, lebih enak. Ini buat selingan makanan sore. Ini enak. Wow. Coklat tuh emang gak pernah salah ya foodies, udah otomatis enaknya. Kalau rasa yang lain gimana nih ngomong-ngomong Panji? Perih juga gak kayak rasa yang pernah ada? Jadi curcol nih kita. Nah, ini vanilla, kita cobain ya. Wow. Oh, vanilla itu kayak jatuhnya kayak fly ya dia ya. Atau gimana, lebih kental. Terus dia nggak melumer tapi di dalamnya itu antara si motayakinya itu campur aduk, kolaborasi yang sangat pas ini. Best.
Ayo foodies, kalian apa nggak ngiler ngeliatin dari tadi? Camilan teriyaki kayak begini aslinya nih kalau adonannya udah lazis, mau diisi apapun mbak udah pasti. So bikin nagih. Diisi coklat, enak. Diisi vanila, mantap dong. Diisi slice strawberry, wih endul shalala pokoknya. Oke udah apa aja, jangan sampai terlena enaknya sama teriyaki nih. Ntar disikat semua keburu kenyang kita. Jajanannya kan masih banyak. Let's go, lanjut hunting yuk. Nah foodies, sekarang nggak cuma ada makanan banyak di sini daerah Tangerang, tepatnya di sini juga kita bisa mendengarin musik, terus kita sambil makan juga enak, enjoy banget di sini. Kita juga bisa cari makannya yang kita mau. Bisa susah sana. Pokoknya kita jangan sampai bingung mencari makanan seperti apa. Saksikan terus makan receh, kita hunting lagi, oke? Ikutin aku. Wajahnya, oh dia sungguh mempesona. Kalau camilan ini, foodies sudah nggak asing nih kayaknya. Walau asalnya dari Prancis Barat, tapi cocok bing-bing di lidah warga plus 62. Yes, the crabs. Tapi bukan sembarang crabs loh ya. Crabs yang ini tuh spesial karena ukurannya jumbo. Toppingnya juga lebih bervariasi. Oke, favoritnya apa aja di sini? Bikin dua-duanya ya, Oreo sama keju, terus di sininya tadi apa tuh? Coklat keju. Oke, bisa ya? Saya boleh nyobain nggak nih? Lingkar-lingkarin ya? Boleh nggak? Boleh, oke. Foodies membuat crepes ini gampang-gampang susah. Gampang buat yang udah biasa, susah buat Panji yang masih newbie. Emang kayaknya simple, tinggal tuang dan ratakan. Tapi kalau nggak jago, crepesnya bisa sobek atau patah. Yakin deh nggak semudah itu Ferguson. Nah, waktu terbaik untuk ngasih topping adalah pas adonannya setengah matang kayak begini nih foodies. Setiap hari Big Crabs ini nggak pernah sepi peminat. Makanya rutin tuh habis sampai 20 kg adonan. Jadi ratusan crabs gitu kali ya. Yeay, sudah jadi. Sabar. Oh, ini masih panas ya. Nah, foodies, sudah jadi nih dua-duanya big size. Ternyata panas banget. Penasaran seperti apa, kita cobain yuk. Kita cobain di mana ya? Situ aja ya. Oke, Mas, terima kasih ya. Oke. Crepes ukuran jumbo dengan 2 topping premium begini, harganya cuma 20.000 foodies, terjangkau lah ya. Bismillah, dari sini. Krenyes gimana gitu, manis ya. Ya kan? Tuh bener, banyak pelanggan juga yang ngomong krenyes gimana gitu. Apalagi Oreo juga berasa banyak. Ini banyak banget dikasih sama kejunya. Saya baru nyobain yang pinggir-pinggirnya. Sekarang nyobain yang bagian dalam. Wow, ternyata enak. Crepes dan toppingnya ini ngeblend banget, jadi lazis pakai abis. Adonannya juga mantep, toppingannya juga manis gurih. Crepesnya super renyah, aduh udahlah ya pokoknya juara umum. Cookiesnya sama kejunya ini benar-benar berasa ya. Jadi kalian harus tahu, mereka itu ngasihnya banyak banget, nggak cuma sedikit, mereka banyak banget ngasihnya. Ya. Sekarang saya pengen nyobain yang coklat sama keju. Nih. Bentuknya aja udah besar banget tuh. Kepala saya kan, ini besar banget. Wow, kita cobain ya yang keju sama coklat. Belum berasa. Wah, Fuji. Jadi yang kalian sudah coba, yang sudah ada crepes-nya itu, dia mungkin lebih tebal dan ini lebih tipis. Tapi rasanya nggak kalah banding sama yang sudah ada. Ini enak banget. Kalian harus nyobain juga nih. Crepes big size. Big banget. Rasanya juga big. Enak. Rasa crepes versi kaki 5 ini nggak kalah loh foodies sama yang ada di mall-mall. Pokoknya kalau nggak cobain pasti bakalan nyesel. Foodies, nggak cuma itu. Saya punya cara makan yang paling berbeda. Nih, lihat nih. Meskipun big size,
kita lipat. Jadi bukan big size. Tuh. Lebih seperti kayak martabak. Ini dia baru makan receh. Menu bener receh, rasanya nggak receh. Habis. Foodies, sekarang makan receh mau ajak kalian pelesiran ke bumi Tengku Umar. Yes, kota Melabu, Aceh Barat di Nanggro, Aceh Darussalam. Di sini setiap bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nih, salah satu makanan yang biasa disajikan adalah gulai kari kambing. Salah satu warung makan yang terkenal akan menu gulai kari kambingnya adalah Lembakri ini, Foodies. Di warung ini, olahan daging kari kambing khas Acehnya, wih, super jempolan, Foodies. Menunya pun disajikan dengan kuah yang sangat kental dan bercita rasa pedas. Aduh, gawat darurat nih. Lihat tampilannya aja udah langsung memancing kerongkongan bergejolak ya, Foodies. Ya udah, sebelum perut ikut berontak, mendingan ya kita tengok pembuatan gulai kari kambingnya. Skuy! Untuk awalan, Foodies, persiapkan bahan-bahannya dulu. Mulai dari daging kambing yang sudah dicincang dan dicuci bersih, kemudian ragam bumbu seperti cabai rawit, cabai merah giling, garam, dan bumbu halus serta santan. Untuk bumbu khasnya, ada yang namanya uneule atau kelapa yang sudah digongseng, Foodies. Bisa juga tambahkan buah nangka atau pisang muda ya. Next, berikutnya, Foodies, kita aduk merata agar semua bumbunya meresap. Setelah itu kita nyalain apinya ya. Nah, uniknya nih, masak di sini tetap mempertahankan cara tradisional, Foodies, yakni menggunakan kompor tungku dan kayu bakar. Oh iya, Foodies, biar makin mantap rasa kuahnya, kita tambahin air matang, garam, dan juga gilingan cabai rawit. Nah, untuk menunggu sampai matang nih, masak kari kambingnya sekitar 2 hingga 3 jam. Meski masaknya cukup lama, Foodies, tapi saat disantap, ini mah istimewa. Dari aromanya aja udah wih, smells good. Udah kerasa banget nih kenikmatan dari masakan ini. Selain rasa enak dan kuah kental yang gurih, gulai ini juga dapat menambah daya imun tubuh kita. Soalnya racikan bumbunya terbuat dari rempah-rempah khas Aceh, Foodies. Anyway, warung yang berada di Jalan Imam Bonjol, Melabuh, Aceh Barat ini juga menyediakan menu-menu lezat lainnya loh, seperti ayam tangkap, sirebo, udang goreng, dan daging panggang. Wih, benar-benar menggiurkan ya, Foodies. Untuk seporsi kari kambing istimewa ini dijual 30.000 aja, sedangkan untuk menu lainnya dijual di kisaran 10.000 hingga 60.000 rupiah. Nah, karena laris manis, dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 30 kg daging kambing atau sekitar 300 porsi lebih loh. Wih, mantep bener. Teksturnya juga lembut dagingnya dan juga rasanya tuh emang beda kalau di kari kambing di Lembakri ini gitu. Karinya enak, kuahnya juga cocok sama lidah masyarakat Aceh. Buat Foodies yang lagi mudik ke Aceh, bisa banget ya mampir ke warung ini. Apalagi nih, warung Lembakri ini sudah punya 5 cabang seantero Aceh. Dan ingat, warung ini bukannya dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Selamat mencoba, Foodies! Sore yang tenang gini, waktunya makan receh, bakalan kasih rekomendasi makanan yang super nendang just for you. Ready, Foodies? Bentar. Baru juga dibilang tenang, kok langsung ada suara ribut-ribut? Ada apaan sih? Masih banyak, Mas. Iya sih. Abis saya pikir telur asin cuma satu. By the way, telur asin buat apa sih, Mas? Buat campuran toprak. Ketoprak. Ketoprak pakai telur asin. Gimana sih rasanya? Pasti ada asin-asinnya gitu ya, Mas ya? Yo, Mas, aku pesan satu ya. Mbak, ini aja, Mas F yang ini. Ada, ternyata pada ribut perkara telur asin, Foodies. Ada-ada aja deh ya, Oka. Orang telur asinnya masih banyak juga. Tapi seriusan deh, kalian juga baru tahu kan telur asin itu ternyata beneran bisa dijadiin isian ketoprak. Oke deh, nggak pakai basa-basi lagi, langsung aja kita intip yuk. Pak Yono sama Oka ngeracik ketopraknya. Let's go! Pertama, cus kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Nih, ada bumbu kacang, cabai, bawang putih, dan juga garam. Ada juga tambahan tauge, bihun, tahu, dan lontong sebagai isiannya. Jangan lupa untuk siapin toppingnya. Kalau di ketoprak cobek Pak Yono nih, udah pasti dilengkapi sama aneka olahan telur. Dan yang paling spesial ini dia nih, ada telur asin dan telur pindang. Lanjut, bahan-bahan selain isian dan topping ditaruh di atas cobek dan siap buat diulek nih, Foodies. By the way, cobeknya Pak Yono ini beneran gede loh.
Nah untuk proses nguleknya ini penting banget nih, harus kudu wajib pakem karena akan mempengaruhi rasa dari si ketopraknya. Apalagi ketoprak cobek Pak Yono ini udah terkenal sama bumbu kacangnya yang super lembut. Goyang terus buang ulekannya, jangan kasih kendor. Kalau dilihat kan ini bentuknya udah halus begini, jadi emang udah diproses terlebih dahulu ya Pak kacangnya. Jadi supaya nanti ulekannya lebih cepat, sudah diproses seperti ini, jadi lebih halus. Bener banget Foodies, Pak Yono emang sengaja memproses terlebih dulu bumbu kacangnya biar nggak makan waktu lama. Oh ya, satu lagi nih, rahasia bumbu kacang ketoprak cobek Pak Yono ada di varian kacang yang digunakan. Bukan sembarang kacang loh ya, tapi kacang tanah pilihan, kacang tuban, dan sedikit mete. Sedep! Yuk sekarang kita lanjut yuk racik isian ketopraknya. Oke, jadi Foodies, ini udah toppingnya ada lontong, ada tahu, ada toge, sama bihun. Sekarang kita tinggal taruh di atasnya aja Pak ya, si kuahnya yang tadi kita udah ulek di dalam cobek. Nah, Tuh kan kelihatan dong Foodies, bumbu kacangnya beneran super creamy, halus banget. Jadi nggak sabar nih pengen langsung icip. Nah ini dia proses finishingnya. Habis disiram bumbu kacang, tambahin kecap, kerupuk, dan juga bawang Toppingnya goreng. telur asin Terakhir aja. yang nggak boleh ketinggalan nih, topping ketopraknya. Waduh, Oka pilih yang ini spesial dia. dong ya, si telur Ini asin dan lepasin telur aja ya, pindang. Pak, ya. Wih mantap. Cus langsung di review aja ya bang. Mau coba yang mana dulu nih? penasaran nih, katanya telur asin ini versi baru dari ketoprak cobek Pak Yono. Jarang-jarang kan ada ketoprak pakai telur asin. Kita cobain dulu ketopraknya. Ini hasil racikan sendiri bareng Pak Yononya. Jadi dari tekstur si kacangnya itu Foodies, kan tadi kita udah proses itu udah lembut banget. Bener-bener nggak ada tekstur kacangnya keras-keras, itu nggak ada. Bener-bener lembut banget. Dan dari tingkat kepedasannya juga, karena satu porsi itu standarnya cuma satu cabai, jadi nggak terlalu pedas. Nggak salah Foodies. Ini enak banget. Cocok banget deh, legit-legit lembut gimana gitu. Kita ke bagian paling pentingnya yuk bang, makan ketoprak pakai telur asin. Gimana sih itu rasanya? Kalau menurut Oka, ini ketoprak pakai telur asin nggak ada rasa asin sama sekali. Jadi memang nyatu banget antara si bumbu ketoprak. Oke deh, kita move on yuk ke telur pindangnya. Ngomong-ngomong kenapa warnanya bisa coklat gitu ya? Sini, Foodies, sebelum rasain ketopraknya, ini si telur pindang ini itu direbus pakai ya ada jahe, ada serai, ada daun jambu, sehingga nanti tekstur dari penampakan si telurnya ini jadi kecoklatan seperti ini Foodies. Jadi ini kecoklatannya alami dari rempah-rempah yang udah Oka sebutkan tadi. Nah, udah paham kan Foodies soal asal-usul warna si telur pindang? Kalau untuk rasanya nih ngomong-ngomong gimana? Ada bedanya nggak sih? Si telur asinnya ini sama si telur yang pindang ini sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau Oka lebih suka lebih ke telur asin sih. Karena kalau di dalam tuh ada tekstur sedikit asinnya dibanding yang ini tuh rempah banget. Jadi Oka lebih suka kalau pakai telur asin. Bukannya dari jam makan pagi sampai jam 5 sore, tapi kudu gercep ya karena bisa tutup lebih awal kalau udah diborong. Jelas aja sih perharinya nih, you know what, Pak Yono bisa ngejual lebih dari 200 porsi. Wadidaw, buruan lah ya kalau gitu. Ketinggalan, ada satu lagi nih yang khasnya Foodies, sopan hangat dari Bude Andan alias istri Pak Yono. Kalau kalian nanti beli ketopraknya nih kayak begini nih Foodies. Oke, Bude terima ya. Terima kasih. Sehat selalu. Hati-hati di jalan ya. Perut kenyang, hati juga ikutan tenang ya. Lengkap banget lah pokoknya. Nah untuk harga sendiri tenang, affordable banget. Ini cuma 21.000. Coba tebak ini berapa? Cuma beda 1.000, 22.000. Udah kenyang. Ini cobain dua-dua. Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjutin lagi ya.